Oke, selamat siang semuanya. Ini lagi liburan nih, cuma ya kita harus tetap bikin kelas pengganti ya. Tapi cuma setelah pikir-pikir, kelas pengganti mungkin juga nggak akan efektif kalau misalnya materi tidak tersampaikan. Jadi aku kasih ini recording secara membuat sebuah UI dari sebuah aplikasi, create a new activity, how to design a UI dan lain-lain. Dan semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara membuat aplikasi di pemrograman bergerak. Sebagai disclaimer, sebenarnya ini belum materi buat minggu ini. Ini materi sekaligus buat minggu depan. Ya, tapi itu coba rekap jadi satu aja and hopefully bisa membantu nanti pas mengerjakan praktikum di minggu depan. Oke, jadi sekali lagi, ya mungkin buat yang merayakan hari Imlek, Gongsi Facai, ya semoga selalu dipenuhi berkat yang limpah seperti itu. Dan buat teman-teman yang lagi liburan juga dimanapun ya, semoga enjoy liburannya hari merah. Ya dan jangan lupa besok udah kuliah lagi ya. Jangan tuh libur lagi, Kamis Jumat libur terus semuanya. Oke. Sekarang kita buka Android Studio kita yang tercinta, tersayang dan termuah-muah. Seperti itu. Sorry ya kalau misalnya ada suara sedikit berisik anak lagi nangis dan lain ya, namanya juga di rumah lagi hari merah. Ya masalah. Kita senang seperti itu ya. Senang bisa melayani mahasiswa. Oke, sekarang kita akan coba create a new project. Ya, tinggal klik aja new project seperti biasa. Dan pastikan kamu memilih empty views activity. Jangan pilih empty activity kecuali kamu pengen bermain dengan fragment yang nantinya lebih kompleks ya, kita belum nyampe ke sana. Kita pilih aja empty views activity. Dan kita bikin nama aplikasinya adalah nanti konfirmasi registrasi. Tapi aku bikin sekarang tanggal berapa sih? 29 Jan 25 aplikasi registrasi atau konfirmasi registrasi kayak ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau pilih minum SDK-nya itu boleh pilih marshmallow atau mungkin Oreo. Ya kalau aku pribadi, aku tuh sekarang udah pakai di API 26 alias Oreo. Bentar ya, aku mau ngasih sambil nunggu juga. Ya tinggal klik finish aja, pastikan Java ya, jangan pilih Kotlin. Build-nya kita pilih yang recommended saja dan klik finish. Dan selanjutnya dia akan download Gradle keperluannya seperti itu. Deh, bentar ya, aku mau ngingetin anak lu supaya jangan teriak-teriak lu. Sebentar aja supaya kalian gak keganggu. Kakak can live. Jangan teriak-teriak dulu ya kakak ya, tolong ya. Ya, papa lagi rekaman sebentar ya. Papa lagi rekaman sebentar. Iya, nanti iPad di situ, nggak dibawa. Ups, belum ketutup. Ya. Oke, sudah beres ya Gradle-nya di sini. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan namanya UI. Nah, UI itu sebenarnya ada beberapa layout yang ada di Android. Ya, detailsnya kalian kan bisa buka di Moodle. Aku akan kasih beberapa jenis dari layout. Dan kita bisa baca nih di PowerPoint-nya isinya apa. Tapi kita coba berkenalan dengan namanya constraint layout dahulu. Constraint layout itu adalah layout yang by default dipakai oleh si Android Studio. Constraint itu ibaratnya kayak ada jangkarnya. Jadi kok kamu klik Hello World sini, izin aku tutup dulu. Ya projectnya, aku zoom sedikit. Ups, kejauhan. Ya seperti ini. Dan pas kamu klik, lihat dia ada constraint ke kanan, kiri, atas, dan bawah seperti ini. Oke? Karena dia membuat sebuah batasan, kira-kira panduannya seperti apa. Kalau semuanya 0, kanan kiri ada widget di kanan ya. Ya, artinya dia perfectly centered, baik itu horizontal ataupun secara vertikal. Oke, seperti itu. Ya, di sini ada pilihan, ada wrap content dan lain-lainnya ya. Itu nanti kita pelajari. Tapi by default dia bakal bikin seperti ini. Nah, sekarang kita tuh belum ngoding ya. Kita akan bermain dengan UI aja dan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi registrasi. Ya, memang setiap tahun kayaknya hampir sama ya, registrasi field trip karena kita semangat buat field trip seperti itu. Oke. Sekarang kita say goodbye dulu untuk Hello World kita yang tercinta. Ini udah tugas kita yang kemarin. Terima kasih atas jasamu. Dan ini mungkin salah satu best practice yang terbaik yang mungkin aku boleh sarankan sama kalian. Ketika membuat sebuah layout menggunakan constraint layout, sekali lagi, ketika membuat sebuah layout dengan constraint layout, sekali lagi, ketika membuat sebuah layout dengan constraint layout, pastikan kamu atur dulu elemennya, kamu taruh dulu semua ke dalam, baru kamu tentukan constraintnya.
Seperti itu, oke? Jangan kebalik. Nah, sebelah kiri kita punya palet nih sini ya, palet. Ya, aku nggak tahu ini bisa di zoom, harusnya bisa ke zoom. Ya, paletnya ada common, text, button, widgets, layout. Nah, ini nanti kita bahas di mungkin 2 minggu lagi dari sekarang. Ya, minggu depan kita ketemu ngebahas yang ini lagi. Lalu minggu depannya lagi baru kita bermain dengan relatif, linear layout, list view, dan lain-lain ya. Ada juga containers, ada helpers, Google, ada map dan add view, dan legacy. Salah satunya adalah relative layout yang mungkin tutorial banyak banget nih kamu cari di internet. Ya, dan ada juga list view yang sebenarnya udah tergantikan. Nah, tampilan sekarang kita membuat sebuah data untuk field trip. Nah, kalau field trip biasa data itu ada beberapa ya. Ya, kita mungkin butuh di atas itu adalah text view dulu satu ya. Taruh aja dulu sembarangan. Ingat jangan taruh concernnya ya, nanti dulu. Lalu ada beberapa teks ya, plain text aja seperti itu. Ya, misalnya untuk namanya dia. Lalu abis itu untuk name, ya nggak sih, kalau masuk field trip itu butuh name ya. Seperti itu, kita berantakin dulu aja nggak ada masalah. Nama, name, terus abis itu nomor handphone ya, itu salah satu yang nggak kalah penting. Oke. Baru nanti ada nomor makan. Nomor makan pasti nomor ya. Kita pilih number aja seperti ini. Ya, nomor makan. Nah, untuk status bayar nantinya itu nggak ditaruh. Karena ketika orang register kan dia nggak langsung taruh status bayar berapa. Dia cuma register nomor makannya aja. Status bayar nanti biasanya diverifikasi oleh Hima. Jadi nanti ada sistem di belakangnya seperti itu. Contohnya. Dan tadi sini fokusnya tadi nama. Baru abis itu mungkin nama depan nama belakang nggak usah kali ya. Nama, name, baru abis itu di sini untuk nomor handphone dan di sini untuk nomor. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk phone kita bisa hapus juga nih, kita ganti dengan phone aja ya. Kita drag and drop yang phone supaya dia ngikutin punya yang phone. Nah, kalau berantakan gak apa-apa teman-teman ya. Kita berantakin juga nggak ada masalah. Ya seperti itu. Ya, santai aja. Lalu abis itu kita pilih button untuk register. Oke, seperti ini. Oke, register. Nah, sekarang ketika kita udah selesai sebuah layoutnya ini, kita perlu kasih properties dulu dong. Ya, text view ini apa nih? Ya, kita mau bikin dia sebagai teksnya. Isinya adalah registrasi. Tip 2025. Oke, seperti ini. Oke, biar menarik, ya teman-teman kita bisa ganti propertiesnya di sebelah kanan sini. Text size-nya kita bisa bikin 24 sp, dia akan jadi lebih besar, dan kita bisa bikin dia bold dan centered seperti itu. Oke, mau ganti font juga boleh ya, tinggal pilih aja di sini fontnya mau apa nih. Ya, ada banyak, ada more fonts, ada text appearance juga ada banyak ya, ini tergantung dari tema yang kamu pakai. Seperti itu. Buat sekarang aku rasa segini cukup banget. Ya sekali lagi constraint-nya nanti dulu. Nanti akan dikasih tahu gimana cara set constraint-nya. Nah di sini kan dia input text-nya adalah teks dan dia kita pengen bikin nama. Hindari untuk tulis text name karena kalau kamu bikin teksnya name, ketika nanti user akan klik ya itu muncul name. Ya kalau nggak percaya percaya dulu ya itu pasti akan muncul. Sedangkan gimana caranya sebuah ada form kosong lalu kita mau ngasih tahu oh ini tuh buat masukin nama kamu. Gunakan namanya hint. Ya, di sini ada hint, di bawahnya kita hapus name-nya dan di sini adalah masukkan nama kamu. Sip, lihat warnanya abu-abu ya. Sekarang seperti itu. Oke. Lalu di bawahnya setelah ini setelah name kita hapus name-nya. Sekarang name ya, masukkan name kamu. Oke. Dan di sini kita bikin adalah masukkan no HP kamu. Oke. Dan di bawah sini ini ya, di bawah sini adalah masukkan no makan. Ini bisa tambahin juga nih, isi 0 kalau bila outside. Oke. Mungkin jadi pertanyaan adalah ini kok ND makan ya? Masukkan nomor makan. No. Oh bener kok nomor makan? Oh enggak, itu ada kotor di layarku. Seperti itu. Oke, dan buttonnya kita ganti teksnya menjadi mana teks? Di bawah sini teksnya menjadi daftar.
seperti itu. Oke, mungkin lebarnya kita bisa atur-atur dikit kali ya. Kita bikin lebih lebar. Ya, atau kalau mau sama sebenarnya bisa cari sini lebarnya nih, width-nya. Ya, width. Panjang banget ya di sini ya pilihannya ya. Ya, ini layout width-nya kita bikin di 280 aja ya. Oke, 280 dan kita bakal bikin semuanya sama di 280. Oke, layout width 280. Ini juga kita bikin di 280. Ini kita bikin di 280. Oke, mungkin kurang 280 ya malah. 320. Kebanyakan ini 370, kita bikin di 320 aja deh. Oke, 320 pas. Ya berarti biar sama kita bikin di 320 semuanya. Itu di layout width ya. Kamu scroll dari atas, cari yang namanya layout width dan cari jadi 320 dp. Ini juga sama 320 dp. Dan ini juga sama jadi 320 dp. Situ ya. Ini height-nya bisa bikin wrap content aja biar gampang. Nah, seperti itu. Oke, jadi sama ya. Sama-sama wrap content, width-nya 320, semuanya sama dan daftarnya ya kalau kamu bikin lebih lebar juga bisa-bisa aja, tinggal ditarik aja ya. Di sini layout width-nya kita bikin dia misalnya di 240 dp. Tah, jadi sedikit lebih lebar. Ya. Berarti ini mungkin biar lebih bagus teksnya kita tambahin jadi daftar field trip kali ya. Nah, jadi nggak terlalu kosong banget seperti itu. Nah, ketika udah selesai teman-teman, nah kalau ini kamu run sekarang, ada kemungkinan yang mungkin terjadi. Ya, dia itu karena nggak punya pegangan tadi, ya, nggak punya anchor, constraint seperti itu, dia akan semuanya pindah ke kiri atas. Oke, kita coba run dulu aja, ya, kita coba run di HP kecil seadanya. Ini pakai bukan virtual machine sebutannya ya, virtual device ya di sini. HP kecil seadanya, dia lagi launching on device dan sudah terinstall. Cada, wah semuanya mentok crowded di atas. Salah siapa? Salah laki-laki selalu salah. Enggak. Salah kita belum kasih constraint seperti itu. Oke, kita stop dulu dan sekarang kita coba untuk bikin constraint-nya. Oke, pertama kita taruh placing jaraknya dulu aja. Oke, kita taruh jaraknya kira-kira di mana ya? Boleh dibikin aja. Nanti ini bisa lebih rapiin kok. Ya, kita bisa lebih rapihin dan kita bisa bikin tengah-tengah seperti ini. Oke. Ketika kamu rasa udah rapih, teman-teman, maka sekarang kamu tambahkan constraint-nya. Kamu udah puas nih. Ya, enggak Bang, saya mau nambahin logo FT. Nah, itu nanti nggak apa-apa. Di 2 minggu lagi kita bermain dengan image, ya image container, terus bagaimana untuk bikin slider dan lain-lain, ya, biar lebih menarik aplikasinya. Cara menambahkan widget constraint paling bagus adalah kamu pilih dulu nih itemnya apa. Ya, kamu pilih dulu. Oke, lalu kamu tambahkan klik tambah top constraint, lalu habis bikin pilih kiri dan kanan. Yang menarik dari sini teman-teman, karena kita nggak ada elemen kiri dan elemen kanan dari item tersebut, maka kita bisa bikin keduanya jadi 0 dan jadi 0. Artinya apa? Dia bakal perfectly centered. No problem what kind of devices, dia akan selalu berada di tengah. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang, kita perlu nggak sih bikin bottom constraint? Jawabannya nggak usah, kan ada di bawahnya. Jadi biarlah yang bawah ini nanti jadi pegangan buat item yang berada di bawahnya. Nanti pas di daftar field trip, baru kita tambahkan bottom constraint seperti itu. Oke, sekarang pilih field yang kedua, yaitu masukkan nama kamu di sini. Ya, kalau mau diganti juga ID-nya juga boleh deh. Jadi misalnya contohnya txt nama. Ya, kita ganti namanya. Lalu klik refactor. Ini name itu kita ganti jadi txt name. Itu di atribut ya paling atas. Refactor. Lalu nomor handphone kita ganti dan txt no HP. Oke, refactor aja. Jadi refactor itu apa sih? Dia akan mengganti ke semua kelas yang menggunakan daripada si ID ini secara otomatis. Jadi nggak usah kamu ganti satu persatu. Itulah enaknya refactor. Beda dengan rename. Jadi nanti di mungkin 2 minggu lagi kita akan bermain dengan refactor banyak ya, karena kamu akan berganti-ganti di tengah-tengah. Jadi kamu akan terbiasa untuk memilih refactor instead of using rename. Nomor makan kita bikin txt no. Ya,
membiasakan memberikan nama atribut dari setiap item itu sesuai dengan apa isinya. Itu salah satu yang bagus. Dan daftar field trip kita ganti jadi btn daftar. Sip. Oke. Ketika udah ada semua diganti, maka sekarang baru yang atas nih ada constraint. Nama kamu kita bikin constraint-nya ke atas. Oke. Kita pilih kiri dan kanan. Lalu kita bikin dia 0 dan 0. Sip, dia akan berada di tengah. Nim juga sama. Kita bikin atas, kiri, dan kanan. Oke, kita bikin 0 dan kita bikin 0. Mungkin jaraknya 17 kejauhan, kita bikin jaraknya di 10 aja. Seperti itu. Oke. Nomor handphone juga sama. Sekarang constraint atas, kiri, dan kanan. Kita ganti lagi jadi 0 kirinya, kanannya jadi 0. Dan atasnya kita bikin jadi 10 biar dia naik sedikit ke atas. Di bawahnya sama kiri dan kanan dan atas ya. Kita bikin 0 untuk kiri dan kanannya karena dia akan perfectly centered, dan ke atasnya 10. Lalu tombol daftar field trip kita tinggal bikin dia ke atas, jaraknya terserah kalian ya. Enggak bang, saya suka 132 bang. Boleh. Ya terserah kalian ya, mau gimana pun itu. Ya itu gimana preferensi aja sih ya, seperti itu. Oke. Kita bikin 00 artinya dia perfectly centered. Oke. Dan karena dia elemen terbawah, tidak ada lagi elemen di bawahnya supaya dia tidak menggantung nantinya. Ya kita tambahkan constraint ke bawahnya. Seperti itu. Oke. Jadi ke atas dia ini 132. Oke, 132. Nah, 17. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ini garisnya berbeda. Ini garisnya lurus. Sedangkan di bawah ini garisnya kok goyang-goyang ya, apa namanya, zigzag gitu ya. Karena dia akan mengukur ke 117 ke paling bawahnya. Jadi akan ada mungkin jarak. Kalau misalnya handphone yang 2:1 ya, yang layarnya panjang ke atas kayak gitu, misalnya make Samsung Galaxy apa tuh yang Fold ya, Fold tuh kan panjang ya rasionya ya, seperti itu. Ya mungkin dia akan naik ke atas nih elemen yang ini. Yang tombol data field tripnya tetap berada di bawah sejauh 117 dp seperti itu. Oke, ketika udah selesai teman-teman ya, untuk menutup sekalian, langsung di run aja di AVD kalian, boleh Android Virtual Device kalian, atau bisa juga di run di kalian punya mana virtual device yang tersayang itu ya. Bisa juga run di kalian punya apa sih sebutannya ya, kalian bisa run di kalian punya handphone masing-masing. Oke. Di sini ada sebuah permasalahan yang muncul adalah apa nih? Perhatikan, karena kita bikin constraint bawahnya, tombolnya itu malah jadi ke bawah. Kok bisa ke bawah? Nah, layout di sini yang kita pakai teman-teman, ini sekali nggak ada masalah. Ini rasionya berbeda dengan handphone yang satu. Ya, makanya ide yang terbaik adalah ya kita hapus aja nih. Constraint, cara hapusnya ada tombol X di sini. Kita pindahkan dia ke atas mendekati kolom. Kita tambahkan constraint, kita kasih 50 aja. Oke, dan kalau kamu nggak mau tambahin constraint bawah, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat, dia akan ngegantung ke atas. Tapi kalau kamu pengen tombol itu kan selalu berada di bawah, maka kamu perlu bikin dia constraint ke bottom constraint-nya. Seperti itu. Oke. Ya, kita sekarang coba save dulu, jangan lupa ya. Biar nggak nangis. Ya takut kan sedih aplikasiku error. Ya, habis mau gimana dong? Salah gue. Mana device kita itu yang tercinta itu? Installed successfully. Mana device-nya? Oh, ini dia. Cadaa, tombol field trip-nya sudah ada. Ya, nama kita masing-masing saja J Idoan Sihotang, NIM-nya 098203, nomor handphone 0899660999 kebanyakan. 660500, dan ketika kita masukin nomor makan, lihat dia sudah langsung nomor. Keren ya? Keren ya? Padahal kita tadi cuma seks ini teks loh. Tapi karena dia mengenal itu ada nomor handphone, ada tulisan no, maka dia by default bikin dia menjadi teks huruf angka seperti itu. Oke. Dan ini 66.000. Oke, dan nomor makan kita bisa karena aku outside kita bikin 0. Pas kamu klik daftar field trip, itu belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum kasih nyawa ke situ. Kita belum bikin on click listener yang nantinya bisa memprogram supaya tombol tersebut melakukan sebuah actions. Dan itu yang bakal kita praktekkan di minggu depan. So that's all for today guys ya.
kita akan berkenalan dengan layout. Tadi ada constraint layout seperti itu. Kalian akan jadi PR ya. PR-nya cuma gampang, bikin layout yang sama seperti ini. Ya, setelah itu kamu coba run dan kamu simpan. Nanti di minggu depan kita tinggal lanjutkan ke konfirmasi pendaftaran. Kita coba bermain dengan intent broadcast seperti itu, dan nantinya bisa langsung nge-wrap materi kita mengenai layout dan juga pengiriman data. Ya, sengaja dicepetin teman-teman. Kenapa? Karena kita udah mau mid semester ya, biar kamu cukup semua materinya dan waktu kalian buat mengerjakan final project itu lebih lama. Have a nice day semuanya ya. Jangan lupa banyak minum ya, makan secukupnya, jangan hujan-hujanan ya. Kalau ada yang lagi cedera, istirahat, jangan dipaksa. Bye bye semuanya. God bless.